Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum selanjutnya adalah praktikum yang keempat dengan tema pertumbuhan dan perkembangan biji kacang merah. Alat dan bahan yang dibutuhkan di praktikum ini adalah biji kacang merah, botol kaca, kertas saring, kertas label, dan gunting. Namun, di praktikum ini saya mengganti kertas saring dan kertas label dengan menggunakan kapas. Hasil pengamatan hari ke-1 sampai ke-3, biji mulai menyerap air dan kulit biji melunak, akar primer mulai muncul dan tumbuh lebih cepat dibanding batang. Batang masih pendek sekitar 10 sampai 30 mm. Terjadi perbedaan pertumbuhan antara jar A dan jar B, di mana jar A tumbuh lebih baik. Hasil pengamatan di hari ke-4 sampai hari ke-5, akar semakin panjang, batang juga mulai memanjang, kulit biji mulai terlepas, dan kotiledon terlihat lebih jelas. Jar A tumbuh lebih subur, sedangkan beberapa biji di jar B mulai berjamur akibat kelembapan berlebihan. Hasil pengamatan di hari ke-6 sampai hari ke-7, daun pertama sudah mulai muncul, akar dan batang tumbuh pesat, batang mencapai 260 sampai 310 mm, begitupun dengan akarnya. Tanaman tampak hijau segar, pertumbuhan akar dan batang mulai seimbang, menunjukkan suplai nutrisi yang baik, dan proses fotosintesis mulai berlangsung karena kotiledonnya terbuka dan mulai menghijau. Hasil pengamatan di hari ke-8 sampai hari ke-9, daun semakin melebar dan jumlahnya terus bertambah. Batang mencapai 330 sampai 300 mm dan akar pun 180 sampai 200 mm, dan jar A daunnya sudah tampak lebar dan hijau, namun mulai ada tanda-tanda kelayuan ringan akibat kepadatan atau kekurangan air. Hasil pengamatan hari ke-10 sampai hari ke-11, akar dan batang mencapai ukuran maksimal. Kemudian tanaman mulai menunjukkan perbedaan kondisi fisiologisnya, beberapa batang layu dan sebagian masih segar. Energi pertumbuhan mulai dialihkan untuk pembentukan tunas dan daun baru. Jar B tampak lebih cepat layu dibanding dengan jar A. Jar B juga tumbuh tetapi pertumbuhannya sedikit tertinggal. Hasil pengamatan di hari ke-12 sampai hari ke-14. Pertumbuhan tinggi sudah tidak signifikan lagi, stabil pada 210 mm akar dan 380 mm batang. Terjadi penurunan vitalitas di mana daun dan kotiledon mulai layu atau rontok. Beberapa tunas baru muncul meski kondisi tanaman sudah mulai menurun. Hal ini menandakan bahwa tanaman sudah mulai memasuki akhir fase pertumbuhan awal dan energi berfokus pada kelangsungan hidup tunas. Kesimpulan praktikum selama 14 hari terhadap pertumbuhan kacang merah adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji kacang merah mengalami proses perkecambahan normal mulai hari pertama dengan pertumbuhan akar lebih cepat dibanding batang. Yang kedua, pertumbuhan tercepat terjadi antara hari ke-5 sampai hari ke-9, di mana panjang batang meningkat dari 190 mm menjadi 360 mm dan daun sejati mulai terbentuk. Yang ketiga, jar A tumbuh lebih baik daripada jar B
karena kondisi media dan kebersihannya lebih optimal atau lebih sedikit jamur dan akar lebih sehat. Yang keempat, setelah hari ke-10, pertumbuhan mulai melambat dan stabil, menunjukkan tanaman memasuki fase vegetatif akhir. Yang kelima, pada hari ke-12 sampai 14, tanaman mulai layu dan mengalami penurunan aktivitas pertumbuhan, menandakan kebutuhan nutrisi dan air mulai tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah, secara keseluruhan, hasil praktikum ini menunjukkan bahwa pertumbuhan akar dan batang kacang merah berlangsung seimbang dan lingkungan tumbuh, kelembapan cahaya serta kebersihan media sangat mempengaruhi keberhasilan perkecambahan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.